Selamat siang, pagi, malam. Saya tidak tahu jam berapa pada waktu Bapak Ibu menonton ceramah ini, tapi shalom. Ini sesi berikutnya dalam seri tema-tema di gereja yang berbahaya. Dan sekarang kita dalam satu seri dalam 4 bagian, satu bagian dalam 4 bagian. Ini bagian yang keempat dari Matius pasal 23 atau aparatus agama dan kemunafikan dan berbahaya yang ada di gereja. Jadi sekarang kita lanjut dalam Matius pasal 23. Nah, berita ini adalah sebuah cerita yang diambil dari majalah Reader's Digest yang ada di Amerika. Salah seorang teman saya yang sedang hamil menjalani diet ketat. Dokter dan suaminya selalu mengawasinya. Dia pintar memasak dan tidak ingin membuat suaminya tidak dapat menikmati makanan manis hanya karena dia tidak boleh memakannya. Suatu hari ia membuat sebuah pie krim coklat untuk makan siang, dan suaminya memakan setengahnya. Ketika membersihkan meja, ia memutuskan untuk mencoba pie itu sedikit. Satu gigitan demi satu gigitan, dan tidak lama kemudian ia telah menghabiskan seluruh sisa pie itu. Istrinya, karena tahu bahwa suaminya akan menasihatinya, ia hanya bisa memikirkan satu cara untuk menjaga rahasianya. Dia segera membuat sebuah pie krim coklat lagi dan memakan setengahnya. Nah, ini menggambarkan sejauh mana kita berusaha menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita akan melakukan dosa lain untuk menutupi dosa awal, agar orang lain menganggap kita benar. Dengan lebih serius, pertimbangkan apa yang dikatakan oleh John C. Calhoun, mantan senator Carolina Selatan dan wakil presiden di bawah Andrew Jackson, ketika masalah perbudakan di wilayah barat sedang menjadi sebuah perdebatan yang panas. Ia mengatakan sesuatu seperti ini: Anda tidak dapat merampas kebebasan kami dengan memindahkan properti kami, para budak, ke bagian lain dari bangsa ini. Dengan kata lain, kami memiliki kebebasan untuk terus membatasi kebebasan dari orang-orang lain. Ini kemunafikan. Ini adalah inti dari kemunafikan yang telah dibahas oleh Yesus dalam Matius pasal 23. Mengucapkan prinsip-prinsip secara lisan, tetapi hidup dengan cara lain. Berperilaku dengan suatu cara di luar, sementara di dalam berbeda. Ketika kita sampai pada kecaman ke-6, kita kembali melihat masalahnya. Orang-orang Farisi di bagian luar tampak bersih seperti kuburan yang dilabur putih. Tetapi di dalamnya mereka tidak lebih dari tulang belulang orang mati. Poin utama yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini adalah hanya orang yang sungguh-sungguh hidup yang dapat menjadi benar. Seperti kecaman yang kelima, kecaman ke-6 berkaitan dengan kontradiksi antara bagian di luar dan bagian dalam. Dalam kecaman kelima, bagian dalam penuh dengan kerakusan dan pemanjaan diri. Dalam kecaman ke-6 ini, bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang orang mati dan segala sesuatu yang najis, kemunafikan, dan kejahatan. Kita dapat menyebut kondisi bagian dalam ini sebagai pembusukan rohani. Sama seperti tulang belulang orang mati membusuk di dalam kuburan, demikian pula kehidupan rohani dari orang munafik membusuk di dalam jiwanya. Meskipun ia mungkin tampak benar di luar, tetapi di dalamnya ia sekarat.
Apakah kuburan yang dilabur putih itu? Mengapa ada orang yang mau melabur kuburan? Kuburan-kuburan yang dilabur putih atau kuburan yang dikabur, seperti dalam terjemahan King James Version, adalah kuburan orang-orang miskin yang ada di padang atau di pinggir jalan. Ini bukanlah kuburan yang dibuat dari batu, di mana orang-orang kaya dikuburkan, dan tempat di mana Yesus kemudian dikuburkan. Kuburan-kuburan ini dilabur putih 1 bulan sebelum hari Paskah, sehingga para peziarah dapat melihat kuburan-kuburan itu dan tidak menajiskan diri karena menyentuhnya. Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, kuburan-kuburan itu mungkin baru saja dilabur supaya bisa dilihat. Maaf, saya mematikan komputer saya supaya tidak berbunyi. Orang-orang Farisi sangat khawatir bahwa orang-orang mungkin secara tidak sengaja akan menjadi najis karena menginjak kuburan, sehingga mereka menghabiskan banyak waktu untuk melabur kuburan-kuburan tersebut dan membuatnya agar lebih terlihat. Mereka terobsesi dengan kebersihan ritual, tetapi Yesus menuduh mereka atas kenajisan rohani. Apakah yang menyebabkan pembusukan rohani? Saya pergi ke dokter gigi beberapa tahun yang lalu. Kunjungan terakhir saya dengan dokter gigi di Ohio sekitar tahun 2009. Tempat pelayanan kami sebelumnya, sebelum kami pindah ke Indonesia. Pada waktu saya melayani sebagai pendeta di situ. Di ruang praktek dokter gigi saya ada gambar-gambar menjijikan tentang pembusukan gigi. Gambar-gambar menakutkan tentang apa yang terjadi jika Anda tidak menyikat gigi atau tidak pergi ke dokter gigi. Penyebab dari pembusukan itu adalah penyakit-penyakit gusi yang disebabkan oleh penumpukan karang gigi dan terlalu banyak gula yang merusak enamel gigi. Demikian pula halnya dengan pembusukan rohani. Kita bisa membusuk secara rohani dan bahkan tidak menyadarinya. Bahkan ketika kita berpikir bahwa kita melakukan suatu hal yang baik, kita mungkin sedang mengalami pembusukan di dalam diri kita. Itulah masalah orang-orang Farisi. Mereka tidak bangun di suatu pagi dan berencana untuk menjadi jahat. Mereka berusaha untuk menjadi benar. Tetapi masalahnya, mereka berusaha menjadi benar untuk membuat diri mereka sendiri dan orang lain terkesan, dan untuk membenarkan diri mereka sendiri di hadapan Tuhan. Ketika sebagian besar dari kita masih kecil, para orang tua akan memberikan botol susu kepada bayi saat mereka mengantuk. Saat ini, para dokter gigi memberitahu kepada kita bahwa gula susu menyebabkan pembusukan praformatif pada gusi, bahkan sebelum gigi itu tumbuh. Apa yang awalnya dianggap sebagai sesuatu yang baik, ternyata adalah sesuatu yang merusak, sesuatu yang menyebabkan pembusukan. Ini adalah penyakit atau masalah utama dalam gereja modern. Kita telah menggantikan apa yang penting bagi kesehatan rohani dengan apa yang merusak tetap terlihat baik dari luar. Pikirkanlah apa yang dinubuatkan A.W. Tozer pada tahun 1955 dalam buku kecilnya The Root of the Righteous. Dia menulis, seorang filsuf Jerman bertahun-tahun yang lalu menyatakan bahwa semakin banyak yang dimiliki seseorang di dalam hatinya, maka semakin sedikit yang ia perlukan dari luar. Kebutuhan yang berlebihan akan dukungan dari luar merupakan bukti kebangkrutan dari manusia batinia. Jika hal ini benar, dan saya percaya ini benar, maka keterikatan yang berlebihan terhadap setiap bentuk hiburan saat ini merupakan bukti bahwa kehidupan batinia manusia modern sedang mengalami kemerosotan yang serius.
Manusia pada umumnya tidak memiliki inti pusat dari kepastian moral, tidak memiliki mata air di dalam darahnya, tidak memiliki kekuatan batin yang menempatkannya di atas kebutuhan akan suntikan psikologis yang berulang-ulang untuk memberinya keberanian untuk melanjutkan hidup. Ia telah menjadi parasit di dunia, menarik hidupnya dari lingkungannya, tidak dapat hidup sehari pun tanpa stimulasi yang diberikan masyarakat kepadanya. Wah, hal tersebut benar adanya saat ini. Tozer melanjutkan, gereja tampaknya telah memutuskan bahwa jika ia tidak dapat menaklukkan dewa hiburan yang agung, ia mungkin akan bergabung dengannya dan memanfaatkan kekuatannya. Jadi hari ini kita memiliki tontonan yang menakjubkan dari jutaan dolar yang dikucurkan untuk pekerjaan yang tidak kudus, demi menyedahkan hiburan duniawi bagi mereka yang disebut sebagai anak-anak surgawi. Hiburan religius saat ini telah menjadi tidak lebih dari sekedar teater yang buruk di mana para produser, tanda kutip, kelas 5 menjajahkan barang dagangannya yang buruk dengan persetujuan penuh dari para pemimpin Injili, yang bahkan dapat mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membela kejahatan mereka, dan hampir tidak ada orang yang berani menentangnya. Tozer telah mengatakannya secara persis lebih dari 70 tahun yang lalu. Masa kini tidak dipenuhi oleh Tuhan. Hati kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Hati kita kosong. Jadi kita lari kepada hal-hal lain seperti hiburan, materialisme, pembenaran diri sendiri, sensualitas, kejahatan, dan kebanggaan rohani yang salah untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati, yang hanya bisa dihidupkan oleh Yesus Kristus. Bahkan dalam penyembahan kita telah menggantikan pengabdian hati yang tulus kepada Tuhan dan ketergantungan kepada Roh Kudus dengan teknisi profesional yang tahu tombol apa yang harus diputar dan bagaimana cara mengatur suasana hati yang paling efektif. Kita percaya jika kita memilih grup musik terbaik atau penyanyi terbaik, maka kita dapat menunjukkan betapa rohaniannya diri kita. Adalah baik jika kita menginginkan kualitas. Pada kenyataannya kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan bagi kemuliaannya. Tetapi seringkali kita menggantikan kerendahan hati yang penuh penyesalan dengan suara alat musik yang lembut. Pembusukan rohani juga disebabkan oleh kurangnya penggunaan atau bahkan oleh penggunaan untuk tujuan yang salah. Palu saya berkarat, paku saya berkarat, gergaji saya tumpul. Mengapa? Karena saya tidak sering menggunakannya. Mereka sebenarnya membusuk. Ketika kita tidak bersandar kepada Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus dan kita akan semakin sulit untuk mendengar suaranya. Semakin sulit untuk melihat gerakannya, kesedihannya, duka citanya atas dosa kita. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, kita menjadi tumpul dalam membedakan apa yang benar dan salah. Kita menjadi lebih bersandar kepada diri sendiri. Kita menjadi lebih seperti orang-orang Farisi. Pembusukan rohani disebabkan oleh terlalu banyak minum susu dan kurangnya konsumsi daging. Penulis kitab Ibrani mendorong kita untuk berhenti hanya minum susu dan beralih kepada hal-hal yang lebih penting dalam iman, pribadi Kristus, kehidupannya di dalam diri kita, penggenapan yang lebih dalam dari misteri yang telah dinyatakan, Kristus di dalam dirimu, pengharapan akan kemuliaan.
Apakah solusi Yesus terhadap pembusukan ini? Kehidupan rohani sejati yang hanya berasal dari Dia. Ada sebuah perumpamaan yang luar biasa dari kitab Yehezkiel yang menggambarkan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri kita dan apa yang akan Ia lakukan di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Perhatikanlah perikop dari Yehezkiel pasal 37. Apa yang diperlukan agar tulang-tulang itu hidup kembali? Firman Tuhan perlu disampaikan kepada mereka. Nafas Tuhan harus masuk ke dalam mereka. Penyembuhan dan dari pemulihan dari Allah sendiri. Ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Penjahat di atas kayu salib yang mati di sebelah Yesus lebih dekat ke surga daripada orang-orang Farisi, bahkan setelah mereka berlatih bertahun-tahun. Yang membuat penjahat itu dekat adalah penerimanya akan pernyataan Yesus sebagai jalan menuju kehidupan kekal, jalan menuju surga. Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk hidup, dan kita tidak memiliki apapun yang kita perlukan untuk hidup, maka kita berada di jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jika kita ingin menjadi nyata, kita akan memahami bahwa kehidupan rohani yang sejati hanya berasal dari Yesus. Yesus adalah sang penghancur besar dari topeng-topeng palsu dan agama yang kosong. Hanya orang yang benar-benar hidup yang dapat menjadi benar. Orang-orang yang mati secara rohani tidak dapat menjadi benar. Paulus mengatakan bahwa di luar Kristus, kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita dalam Efesus 2. Tidak ada kebenaran bagi orang yang mati secara rohani. Bahkan orang-orang sakit secara rohani tidak dapat menjadi benar. Ketika penyakit itu merayap masuk, api Roh Kudus menjadi padam. Ketika kita mengizinkan kepahitan, kegeraman, amarah, kedengkian, hawa nafsu, iri hati, atau apapun merayap masuk di dalam hati kita, kita mendukakan Roh Kudus. Pembusukan mulai terjadi. Hanya orang-orang yang hidup secara rohani yang dapat menjadi benar. Sama seperti tulang-tulang kering dapat bangkit sebagai pasukan tentara yang kuat ketika nafas Allah dihembuskan ke dalamnya, demikian pula kita dapat berdiri dengan benar di hadapan Tuhan ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri kita saat kita menerima kebenarannya sebagai milik kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah saatnya bagi orang Kristen untuk keluar dari peti mati. Kita tidak seharusnya menjadi busuk. Kita tidak seharusnya hanya dilabur putih di bagian luar dan mati serta kotor di bagian dalam. Kita seharusnya menjadi saksi hidup dari kuasa firman Tuhan. Inilah saatnya bagi tulang-tulang kering dari gereja-gereja Kristen di seluruh dunia untuk bangkit dengan nafas segar dari Roh Tuhan dan berdiri seperti tentara yang kuat yang melawan musuh-musuh jiwa. Inilah saatnya bagi orang Kristen untuk mengakui kejahatan dan kebusukan lain di dalam jiwa kita yang menggantikan hal-hal yang lebih penting dari firman Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus yang sesungguhnya. Inilah saatnya bagi kita untuk bertobat dari ritual atau formalitas belaka. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Inilah saatnya bagi kita untuk bertobat dari kekristenan soda pop. Jenis kekristenan yang mungkin terasa enak, tetapi merusak gigi dan bagian dalamnya. Inilah saatnya bagi kita untuk berlutut sebagai pejuang, bukan berlutut menyerah kepada musuh, tetapi berlutut untuk mengalahkan musuh, merendahkan diri di hadapan Tuhan,
berdoa dan memohon agar Ia bekerja kembali di antara kita. Inilah saatnya orang-orang Kristen berhenti menghabiskan uang untuk dirinya sendiri dan mulai berpikir tentang kebutuhan yang lebih besar yang ada di sekitar kita. Kebutuhan dari orang-orang miskin di dunia ini dan usaha untuk menjangkau mereka. Inilah saatnya bagi kita untuk keluar dari peti mati dan berhenti berakting seperti orang mati. Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir. Ini dari Matius pasal 23 ayat 29 sampai 39. Bapak Ibu, ketika saya mengajar di Universitas Toledo, beberapa kelas terasa lebih menarik daripada yang lainnya. Saya tahu itu. Salah satu kelas yang paling sulit untuk saya ajarkan adalah kelas peradaban Afrika. Saya belajar banyak dari kelas tersebut, tetapi saya mengakui bahwa kelas itu sedikit membosankan. Kami harus membahas tentang keberadaan kuno yang sulit untuk diterapkan pada masa kini. Kami harus berbicara tentang penyakit dan semacamnya, mitos dan dongeng kuno, pergerakan masyarakat dan hal-hal menarik lainnya. Sesekali saya melihat ke sekeliling kelas dan orang-orang berada dalam berbagai posisi mengantuk. Seperti itu. Ada sesuatu yang harus saya ajarkan. Jika mereka mau mempelajarinya, mereka seharusnya memiliki postur dan sikap yang berbeda. Jika mereka tidak mau mempelajarinya, mereka akan mulai tertidur di atas meja. Dalam hal yang lebih serius, Yesus memohon kepada orang-orang Farisi. Mereka telah menolak firman-Nya, dan menolak kasih karunia dari Yesus. Tetapi penolakan kita tidak pernah mempengaruhi keinginan Yesus untuk menjadikan kita miliknya. Jika hal itu berpengaruh, Ia tidak akan pernah pergi ke atas kayu salib. Yesus tetap sama, kemarin, sekarang, dan selamanya. Jika ia ingin mengumpulkan orang-orang Farisi dan bangsa Yahudi kepadanya, Ia akan melakukannya juga hari ini. Dan itulah inti utama dari kecaman terakhir ini. Yesus ingin mengumpulkan kita kepadanya. Kecaman ketujuh ini adalah kecaman yang terakhir, batu timbangan terakhir dalam timbangan penghakiman. Ini adalah perkataan terakhir Yesus kepada orang-orang Farisi sebelum pengadilan dan masa penderitaannya. Dari semua ketidakkonsistenan pada pemimpin Yahudi, yang paling serius dan relevan dengan konteks langsung dari pengangkatan dan penyaliban Yesus yang akan segera terjadi adalah penolakan mereka dan kemartiran dari utusan-utusan Allah yang sejati dan di atas segalanya, Yesus. Permusuhan terhadap nabi-nabi Allah dan anak Allah ini menjadi semakin mengerikan karena generasi ini menyangkal dosa-dosa nenek moyang mereka dan berusaha menghormati mereka dengan membangun dan mendekorasi tugu-tugu peringatan di pemakaman. Ada 4 monumen yang disebut makam para nabi di kaki Bukit Zaitun. Beberapa di antaranya mungkin sudah berdiri pada saat Yesus berbicara. Mereka mendirikan tugu peringatan untuk para nabi dan utusan-utusan Allah yang sejati yang telah ditolak oleh bapa leluhur mereka. Pada dasarnya, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka bertindak sama seperti nenek moyang mereka. Mereka menolak para utusan Allah dan tidak lama lagi mereka akan menolak anak Allah, firman Allah itu sendiri. Jadi penghakiman yang menimpa orang-orang yang menolak nabi-nabi Allah akan menimpa mereka juga. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka memang tidak membunuh para nabi, tetapi penolakan mereka terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus menempatkan mereka dalam satu kelompok yang sama. Ingatlah perumpamaan Yesus tentang para penggarap
di kebun anggur. Mereka memukuli atau membunuh hamba-hamba yang diutus oleh tuannya untuk mengumpulkan hasil. Dan ketika sang tuan mengutus anaknya, mereka juga ingin membunuhnya. Oleh karena itulah mereka diusir keluar dari kebun anggur. Ide yang sama terdapat pula dalam kecaman ini. Kata-kata kecaman Yesus sangat keras. Ia menyebut orang-orang Farisi sebagai ular. Yohanes pasal 8 ayat 44 mencatatkan percakapan Yesus sebelumnya dengan orang-orang Farisi ketika ia mengatakan kepada mereka bahwa sama seperti bapa mereka, si iblis yang sebagai ular memperdaya Adam dan Hawa di Taman Eden. Pertanyaan retoris dari ayat yang ke-33 adalah, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini menyerahkan bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka. Kesaksian mereka terhadap diri mereka sendiri telah memeteraikan penghakiman mereka. Yesus akan mengutus lebih banyak lagi guru, orang bijak, dan nabi-nabi, para rasul, nabi, dan pemimpin dari gereja mula-mula. Tetapi sama seperti nenek moyang mereka akan menolak pesan daripada utusan tersebut. Jadi atas mereka akan tertumpah darah semua umat Tuhan yang telah mewakili Tuhan. Dari Habel sampai Zakaria anak Berekia adalah cara Yesus merujuk kepada seluruh perjanjian lama. Darah Habel adalah yang pertama kali ditumpahkan dalam sejarah, dicatatkan dalam Kejadian pasal 4. Zakaria terbunuh di antara tempat kudus dan mesa dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 20-22. 2 Tawarik dianggap sebagai kitab terakhir dalam kanon Yahudi. Jadi walaupun Yohada dicatat sebagai anak Zakaria, ada kemungkinan bahwa Yohada adalah kakeknya dan Bereknya adalah ayahnya. Kronologi Yahudi seringkali melewatkan 1 atau 2 generasi. Jadi Habel sampai Zakaria merupakan sebuah metafora dari seluruh kanon kitab suci Yahudi. Kejadian sampai 2 Tawarik. Pada dasarnya, kesalahan utama dari para pemimpin agama adalah mereka menolak firman Allah yang disampaikan melalui para nabi. Dan mereka menolak firman Allah itu sendiri, yaitu Yesus, firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah. Dan mereka akan menolak orang-orang yang diutus Allah sebagai pemberita dan pengajar firman-Nya. Kita hidup di zaman di mana firman Tuhan semakin jarang terdengar, dan ketika itu terdengar, orang-orang menutup telinga mereka. Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Firman Tuhan menjaga ketertiban dalam masyarakat dan keluarga. Kita memiliki banyak perpecahan dalam keluarga karena kita telah menolak otoritas firman Allah. Pada zaman Samuel, ketika ia masih kanak-kanak, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa firman Tuhan jarang mempertimbangkan keadaan kerohanian bangsa Israel pada masa itu. Ketika semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri dan keimaman berantakan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan penting untuk kebenaran. Di mana tidak ada firman Tuhan, di situ tidak ada kebenaran. Orang-orang Farisi adalah buktinya. Kita adalah buktinya. Semakin kita tidak mau mendengarkan dan menaati firman Tuhan, semakin jauh kita dari kebenaran. Apakah jawaban Yesus atas kecaman ini? Apakah yang ia rindukan bagi kita? Di tengah-tengah kata-kata penghakiman dan penghukuman yang keras ini terdengar suara belas kasihan. Kerinduan Yesus adalah untuk mengumpulkan anak-anaknya ke dalam pelakunya
pelukannya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kapankah seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya? Untuk melindungi mereka dari penyusup, untuk melindungi mereka dari cuaca yang tidak baik. Bukanlah kehendak Tuhan bahwa ada yang harus binasa? Tuhan tidak bergembira atas kematian orang fasik. Tetapi perhatikanlah bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan kasih-Nya dengan mengesampingkan kehendak manusia. Ayat 37b membuktikan hal yang sangat penting dan gamblang. Bangsa Israel yang tidak percaya telah memilih nasibnya sendiri. Ketika Yesus berkata, "Aku rindu" dalam ayat yang ke-37, secara harfiah berarti, "Aku telah menginginkan." Tetapi akhir yang menyedihkan dari ayat tersebut adalah, "Tetapi kamu tidak mau." Atau secara harfiah berarti, "Kamu tidak menginginkannya." Seringkali ada banyak orang di sekitar kita, dan mungkin kita termasuk di antara mereka, yang tidak percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita atau yang melindungi kita sama seperti seekor induk ayam yang menutupi sayapnya. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus rindu untuk memelihara kita. Dave adalah seorang seperti itu, seorang murid sekolah minggu dari Howard Hendricks, seorang profesor dari Seminari Dallas. Ceritanya seperti ini menurut Howard Hendricks. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pertama kali ke Dallas, saya diundang untuk mengajar di sebuah kelas SMP, sekolah minggu. Dan saya perkir saya tahu sesuatu tentang anak-anak SMP. Tetapi ada seorang anak laki-laki di kelas tersebut yang memiliki sifat yang tidak pernah ada dalam buku-buku pelajaran. Namanya adalah Dave. Dan maksud saya, jujur saya, mereka belum pernah bertemu Dave. Dave ada di kelas saya. Anak ini membuat saya merasa tidak nyaman sebelum saya datang ke kelas dan selama kelas berlangsung. Dan setelah saya lama meninggalkan kelas, ia masih tetap nakal. Saya telah mencoba segalanya. Akhirnya saya menemui penanggung jawab sekolah minggu. "Dengar kawan, salah satu dari kami harus pergi. Antara Dave atau saya, manakah kamu inginkan?" Saya tidak akan pernah melupakan jawabannya. "Howie, sebelum kamu pergi, saya ingin kamu berjanji satu hal pada saya." "Kawan, saya akan melakukan apa saja." "Apa itu?" "Saya ingin kamu mengunjungi rumah Dave." Jadi saya mencatat alamatnya dan saya mengalami kesulitan untuk menemukan tempat itu karena tidak ada nomornya. Tempat itu adalah sebuah gubuk kecil di ujung jalan yang panjang dan berdebu. Saya akhirnya sampai ke tempat itu dan saya mengetuk pintunya. Seorang wanita yang sangat acak-acakan menjawab, "Ya, apa yang kamu inginkan?" Saat itu Dave kecil menjulurkan kepalanya dari salah satu sudut. "Hei Bu, itu adalah guru sekolah minggu saya." Tentu saja wanita itu merasa maju. Ia mempersilahkan saya masuk ke dalam ruangan yang sangat remang-remang. Ketika mata saya sudah terbiasa dengan cahaya itu, saya melihat ada sesosok tubuh manusia di atas papan. Yang kemudian saya ketahui bahwa itu adalah ayah Dave yang telah mabuk berat selama 9 bulan. Saya kehilangan pekerjaannya. Dan yang kehilangan pekerjaannya dan tentu saja penghasilannya. Sayang, ibu itu harus pergi bekerja. Ia tidak pernah mengikuti pelatihan, tidak memiliki latar belakang, tidak ada pengalaman untuk menjaga jiwa dan raganya bagi keluarganya. Dan tentu saja ia harus bekerja untuk waktu yang panjang dan ketika ia pulang ke rumah, ini sangat lelah. Ia melampiaskan segalanya kepada sang ayah dan jalan kecil yang berdebu itu. Dan pada akhirnya saya berkata, "Terima kasih Tuhan, saya telah mendapatkan jawaban dari masalah Dave."
Dave sangat membutuhkan seseorang yang dapat memberikannya kasih dan perhatian yang sesungguhnya. Minggu berikutnya, menurut Howard Hendricks, ketika saya bertemu dengan Dave, saya memanggilnya. "Hey Dave, jika saya datang lebih awal minggu depan, apakah kamu akan ada di sini?" "Tentu, kamu?" "Ya, kita akan bertemu sebelum kelas dimulai." Petugas kebersihan mengatakan kepada saya bahwa pada pukul 7 pagi, ketika dia datang untuk menyalakan api, Dave sedang duduk di tangga depan menunggu saya datang. Dave dan saya menjadi teman dekat. Saya kemudian mengetahui bahwa apa yang paling ingin ia lakukan adalah naik mobil. Saya memiliki sebuah mobil Ford dan mengajak Dave mengendarainya berkeliling sebuah taman kecil di daerah kami yang disebut White Rock Lake. Saya menemukan bahwa ia suka memancing, jadi kami pergi memancing bersama. Dan saya mulai membangun jembatan ke dalam kehidupan Dave. Saya masih ingat bahwa ia adalah anak yang paling besar di kelas. Sesekali kami duduk bersama dan beberapa anak berlari-lari, saya dapat melihat Dave duduk dekat dan berkata, "Diamlah." Semua anak akan menurutinya. Ia dan saya menjadi teman dekat. Nah, ini cerita nyata dari Profesor Howard Hendricks. Tapi mungkin kita seperti Dave. Kita tidak pernah dikasihi sebelumnya. Mungkin kita tidak pernah mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih karena kita tidak percaya akan firman-Nya. Mungkin kita mengenal orang-orang seperti Dave yang tampak keras di luar karena tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan kasih kepada mereka sebelumnya. Apapun alasan mengapa orang-orang tidak mau datang kepada Yesus, Yesus tetap merindukan kita untuk menjadi milik-Nya. Penolakan kita tidak memadamkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi akibat dari penolakan tersebut tragis dan nyata. Yesus berkata bahwa bangsa Israel akan menjadi sunyi sepi. Kata ini memiliki gambaran dari sebuah padang gurun. Bait suci tidak lagi berperan dalam rencana keselamatan Allah yang sedang berlangsung. Sejak saat itu, tidak ada lagi tempat kudus yang lebih sakral dari tempat lainnya. Tuhan akan ada di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya. Yesus meninggalkan bait suci dalam pasal 24 ayat 1 dan kepergian Yesus berarti kepergian Allah dari situ. Yesus akan pergi dan segera disalibkan. Tidak akan terlihat lagi oleh mereka yang telah menolaknya sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Yesus rindu agar kita merespons firman-Nya. Tetapi Ia tidak akan memaksakannya kepada kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dengan tradisi mereka. Yesus menawarkannya secara cuma-cuma kepada kita. Dalam Matius pasal 8 ayat 1-4, kita membaca tentang seorang yang sakit kusta yang datang dan sujud di hadapan Yesus. Orang banyak sedang berkumpul sehingga hal ini menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Orang kusta itu sujud dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus menjawabnya dengan sederhana, "Aku mau." Dan Ia menjamah orang kusta itu. Ia berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga hilangnya penyakit kusta orang itu. Yesus mau menerima kita. Ia bersedia. Apakah Anda mau memberikan hidup Anda kepadanya tanpa syarat? Ketika diberikan kesempatan untuk pergi bersama dengan orang banyak yang meninggalkan Yesus karena pengajarannya terlalu keras, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Petrus tidak tahu dan tidak mengerti banyak hal ketika ia berjalan bersama Yesus. Tetapi ia tahu bahwa Yesus memiliki firman kehidupan, firman Allah. Dia masih memilikinya sampai sekarang.
Apakah Anda mau mendengarkan dan meresponsnya? Ataukah kita akan terus menekankan pada perangkap keagamaan kita dan pertunjukan kebenaran eksternal dan menyembunyikan kekosongan dari kerohanian internal kita? Janganlah kita membiarkan tren-tren keagamaan dan ritual membutakan kita dari kerohanian yang benar-benar penting, yaitu pengaruh Injil yang penuh kuasa dan buah-buah yang dihasilkan dari tinggal di dalam Yesus dan memiliki firman-Nya tinggal di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa bab berikutnya yang saya tidak akan merekam, tetapi ada semua berbahaya, semua tren-tren akan dibukukan nanti saya harap oleh Kalam Hidup mungkin tahun depan. Jadi kalau mau membaca tentang tren entertainment, tren yang implikasinya dalam gereja, dan tren politik dan keuangan, masalah dengan politik dan keuangan, etika mengenai itu, dan ada kesimpulan, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca buku nanti setelah itu keluar. Tuhan memberkati.